Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi antrian offline. Mudah-mudahan dengan melihat video ini Anda jadi tidak bingung dalam menentukan pengaturan sesuai dengan usaha Anda. Dikarenakan aplikasi mempunyai banyak fitur dengan pengaturan yang berbeda-beda. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja kita masuk ke aplikasi. Untuk pertama kali, Anda akan langsung masuk ke menu pengaturan. Pada step 1 ini, kita akan diminta untuk memilih mesin. Apakah menggunakan pendaftaran atau langsung memanggil antrian atau tanpa pendaftaran. Sekedar informasi, karena aplikasi ini bersifat offline, jadi jika Anda memilih menu pendaftaran, maka pendaftaran dan pemanggilan hanya bisa dilakukan di perangkat ini. Tapi, jika Anda ingin perangkat pendaftaran dan pemanggilan bisa berbeda perangkat, maka Anda bisa menggunakan aplikasi antrian online. Maksud dari beda perangkat ini, misal di tempat pendaftaran menggunakan satu perangkat atau HP, dan untuk pemanggilannya menggunakan HP lain, atau bisa menggunakan komputer, laptop, atau tablet untuk pemanggilannya. Oke, untuk step 1 ini saya pilih tanpa pendaftaran dulu, nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. Jika sudah, kita pilih tanpa pendaftaran, maka akan muncul pilihan perkiraan banyak antrian. Silahkan Anda tentukan sendiri sesuai jumlah antrian Anda. Jika sudah, tekan selanjutnya. Pada step 2, kita akan diminta mengatur tempat antrian. Silahkan tentukan jumlah tempat antrian Anda. Pada contoh kali ini, saya akan mencontohkan 3 tempat. Jika sudah menentukan jumlah tempatnya, silahkan pilih apakah antrian nanti akan terhubung antara tempat satu dengan tempat lainnya atau antrian berbeda-beda. Misal, kita pilih antrian terpisah. Saya contohkan antrian terpisah biasanya untuk poliklinik. Untuk nama tempat ini akan dimunculkan saat pemanggilan antrian. Dan untuk antrian yang dihasilkan dapat kita lihat untuk poliklinik umum akan mendapatkan nomor dari A1, A2, dan seterusnya. Untuk poliklinik gigi mendapatkan nomor antrian B1, B2, dan seterusnya. Begitu juga untuk polikandungan mendapatkan nomor C1, C2, dan seterusnya. Tapi jika Anda memilih antrian gabung, misal saya kasih contoh loket 1, loket 2, loket 3. Antrian gabung di sini maksudnya antriannya akan tersambung antara loket 1, loket 2, dan loket 3. Karena tiap tempat bisa memanggil angka 1, 2, 3, dan loket 2 bisa memanggil angka antrian 1, 2, dan 3, begitu juga untuk loket 3. Jadi pengantri bisa menuju loket 1, 2, atau 3 sesuai pemanggilan
urutannya. Kalau terpisah tadi, pengantri tahu tujuan mereka. Misal mereka diberi kupon antrian A, maka pasti mereka akan menuju poli umum. Untuk lebih jelasnya mengenai pengaturan tempat ini, nanti akan kita coba satu-satu. Oke, kita tekan selanjutnya dulu. Di step 3, kita akan diminta memasukkan pengaturan suara. Untuk di atas ini ada suara intro, efek, bunyi, bisa ditentukan tanpa bunyi atau Anda tentukan sendiri. Pada contoh ini saya masukkan in dan out dulu. Untuk kalimat ke-1, karena ini memanggil nomor, bisa kita masukkan nomor antrian. Untuk isi ini bebas, silahkan Anda tentukan sendiri. Untuk kalimat kedua, itu otomatis dimunculkan oleh aplikasi nomor urut antrian, misal seperti 1, 2, 3 untuk antrian gabung, A1, B1, C1 untuk antrian terpisah. Untuk kalimat ketiga, kita isi harap ke atau silahkan menuju. Silahkan Anda masukkan sendiri sesuai keinginan Anda, karena kalimat yang keempat adalah nama tempat antrian yang sudah kita setting sebelumnya. Yang tadi kita masukkan loket 1, loket 2, loket 3. Jadi di kalimat keempat akan menyebutkan loket 1, 2, 3, atau 4. Untuk kalimat kelima, silahkan isi jika diperlukan. Pada contoh kali ini saya masukkan terima kasih. Silahkan tes dulu apakah berhasil pengaturan suaranya. Nomor antrian A1, silahkan menuju loket 1, terima kasih. Untuk suara efek silahkan Anda tentukan sendiri. Nomor antrian A1, silahkan menuju loket 1, terima kasih. Jika menurut Anda suaranya kurang bagus atau tidak cocok, Anda bisa ubah aturan suaranya, tentukan ubah suara. Jadi kecepatan ucapan dan tinggi nada bisa Anda tentukan sendiri. Jika ingin suara laki-laki, bisa diinstal data suara, pilih bahasa Indonesia. Ini adalah contoh sintesis suara dalam bahasa Indonesia. Ini adalah contoh sintesis suara dalam bahasa Indonesia. Silahkan pilih suara yang Anda suka. Jika sudah, silahkan dites lagi. Kecepatan ucapan kita mundurkan biar agak lebih lambat. Silahkan kita tes lagi. Nomor antrian A1, silahkan menuju loket 1, terima kasih. Oke, jika suara sudah ditentukan, silahkan tekan selanjutnya. Karena ini langsung memanggil, jadi tidak memerlukan tiket. Pilihan tiket kita skip saja. Selanjutnya pilih simpan. Karena ini tanpa pendaftaran, jadi saat pilih daftar akan terkunci. Silahkan langsung melakukan pemanggilan. Maka hasil dari pengaturan tadi akan memunculkan 3 pilihan loket. Karena kita mengaturnya 3 loket, contoh kita masuk ke loket 1 untuk melakukan pemanggilan.
Tadi kita pilih 50 antrian, jadi satu tab ini akan memunculkan 10 antrian. Jika sudah habis, silahkan tekan nomor di bawah. Kita contoh loket 1 memanggil nomor 1. Nomor antrian 1, silahkan menuju loket 1. Terima kasih. Loket 2 bisa memanggil nomor selanjutnya. Nomor antrian 2, silahkan menuju loket 2. Terima kasih. Loket 3 untuk nomor urut selanjutnya. Nomor antrian 3, silahkan menuju loket 3. Terima kasih. Nomor antrian 4, silahkan menuju loket 3. Terima kasih. Jadi antar tempat akan terhubung satu sama lain. Begitu juga ketika masuk di loket 1, antrian 4 sudah terpanggil, dan di loket 2 juga antrian 4 sudah terpanggil. Silahkan jika ingin melanjutkan. Yang berwarna biru artinya antriannya belum dipanggil. Nomor antrian 5, silahkan menuju loket 2. Terima kasih. Oke, berikut adalah contoh antrian gabung. Bagaimana kalau antrian terpisah? Berikut adalah pengaturan antrian terpisah. Silahkan tekan selanjutnya dan simpan pengaturan. Masuk menu panggil. Nah, pada antrian terpisah, masing-masing tempat akan mendapatkan 50 nomor, karena tanpa pendaftaran tadi kita memilih 50 nomor. Maka poli anak akan mendapatkan urutan A, poli umum akan mendapatkan urutan B, poli gigi akan mendapatkan urutan C. Kita panggil untuk poli anak, bagaimana suaranya? Nomor antrian A1, silahkan menuju poli anak. Terima kasih. Nomor antrian B1, silahkan menuju poli umum. Terima kasih. Jadi antrian ini tidak bisa menyambung. Misal poli anak sudah memanggil A1, jika masuk ke poli umum dia akan menghasilkan antrian B1. Jadi maksudnya antriannya tidak berlanjut seperti antrian gabung sebelumnya tadi. Selanjutnya kita akan mencoba dengan menu pendaftaran. Silakan masuk pengaturan. Kita pilih menggunakan menu pendaftaran. Karena menggunakan menu pendaftaran, di sini akan dimunculkan tambahan pengaturan apakah antrian ingin memanggil nomor atau memanggil nama. Pada contoh kali ini kita pilih panggil nomor dulu dengan 2 tempat, dan antrian gabung karena saling berhubungan. Maksudnya setelah masuk ke ruang praktek, antrian dengan nomor yang sama akan dipanggil lagi di tempat apotik. Pilih selanjutnya.
Kita bisa sesuaikan suara. Tekan selanjutnya. Karena ini menggunakan pendaftaran, jadi bisa menggunakan cetak ke printer thermal Bluetooth. Jika menggunakan opsi ini, Anda harus mengizinkan antrian offline, menemukan, terhubung, dan menentukan posisi relatif perangkat di sekitar. Silahkan pilih izinkan. Karena pada contoh kali ini saya tidak menggunakan printer thermal, jadi kita anggap menggunakan kupon antrian yang sudah dicetak sebelumnya yang langsung dibagikan ke pengantri. Silahkan tekan simpan. Pada menu pemanggilan, kalau kita masuk akan menghasilkan 0 karena belum ada pengantri. Di sini dijelaskan jumlah antrian masih 0, sisa antrian juga 0. Silahkan melakukan pendaftaran dulu. Karena ini antrian gabung, maka akan menghasilkan angka saja. Kita bisa panggil, misal ruang praktek. Nomor antrian 1, silahkan menuju ruang praktek. Nomor antrian 2, silahkan menuju ruang praktek. Jika sudah ruang praktek, apotik juga bisa melakukan pemanggilan dengan nomor antrian yang sudah dibagikan. Misal pengantri memegang nomor 1, akan pegang 1. Nomor antrian 1, silahkan menuju apotik. Dan jika ingin ada pasien baru, silahkan lakukan pendaftaran lagi. Dan panggil lagi, maka akan munculkan warna biru yang belum dipanggil. Selanjutnya kita coba ubah pengaturan menggunakan pendaftaran dan memanggil nama pengantri. Kita coba antrian gabung dan memanggil nama sel pelayanan 1. Selanjutnya, karena ini menggunakan memanggil nama, jadi kalimat ke-1 kita sesuaikan kata-katanya menjadi panggilan kepada, karena di kalimat kedua akan memanggil nama pengantri. Ini bisa kita ubah juga, harap ke. Jika sudah, bisa kita ubah tanpa bunyi. Silahkan tekan selanjutnya. Untuk tiket, antrian nama tidak memerlukan tiket, tekan selanjutnya dan simpan pengaturan. Dan melakukan pendaftaran, bisa kita ketik. Untuk bagian atas itu akan disebutkan jika kita memilih, disebutkan sebelum nama. Jadi ini nanti akan dipanggil oleh antrian sebagai Nona Amira. Jika sudah, tekan ya.
Jika ada pengantin lagi, panggil lagi, silahkan dimasukkan di pendaftaran. Jika tidak ingin mengetik, kita juga bisa menggunakan perintah suara, kan tombol mic ini. Kita coba. Dan hasil dari pendaftaran tadi adalah sebagai berikut. Ada 4 antrian. Panggilan kepada Nona Amira, harap ke pelayanan 1. Atau jika tidak ingin menekan tombol warna biru, silahkan tekan pada tab selanjutnya. Panggilan kepada Bapak Mamat, harap ke pelayanan 1. Panggilan kepada Bayi Sofia, harap ke pelayanan 2. Oke, sekian dulu video tutorial aplikasi antrian offline dari saya. Jika ada yang tidak jelas dan ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe untuk mengetahui info terbaru tentang aplikasi antrian offline atau online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.